Jadi berbicara tentang bedah plastik adalah salah satu cabang dari bisa menangani kasus dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ujung kaki loh. Iya, betul. Seluas itu. Seluas itu. Sudah microsurgery, sudah genital sudah. Nah, apa satu lagi, Dok? Yang paling terakhir, yang paling menarik dari bedah plastik ya seperti Sobat Hermina pikirkan, yaitu Halo sahabat Hermina, jumpa lagi dengan saya Dr. Christiansen dalam episode apa ini namanya ya? Episode Bincang-Bincang Hermina hari ini. Dan seperti biasa, bersama saya sudah hadir seorang pakar yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina. Beliau adalah ahli di bidang bedah plastik rekonstruksi, betul ya dok ya? betul. Betul, oke. Jadi sahabat Hermina, hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai topik bedah plastik dan rekonstruksi. Mungkin sahabat Hermina sudah sering dengar, atau mungkin pernah mendengar, atau bahkan belum ada yang mendengar apa sih bedah plastik gitu ya. Jadi lebih enak kita bisa berbincang langsung dari ahlinya. Dan bersama saya saat ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Taufik. Betul. Dok, siapa nama lengkapnya dok? Maaf. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Iya. Kalau ditanya nama lengkap saya Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Tapi saya boleh panggil dokter Taufik. Boleh. Dan bidang dokter adalah spesialis bedah plastik rekonstruksi. Iya. Nama sahnya itu ya dok? Bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Oh, ada estetiknya sahabat Hermina ya. Jadi bukan hanya bedah saja, tapi ada part estetiknya dok. Begitu ya dok? Betul. Oke, dok. Jadi ada banyak pasien saya yang nanya ke saya dok, bedah plastik tuh ngapain sih gitu loh? Kira-kira ngapain dok? Bidangnya dokter itu dok? Baik, jadi berbicara tentang bedah plastik adalah salah satu cabang daripada ilmu kedokteran yang spesialisasinya adalah spesifik bedah plastik. Nah, bedah plastik itu sendiri adalah berasal dari kata Yunani yang berarti plastikos. Nah, plastikos ini sendiri merupakan seni membentuk. Nah, seni membentuk. Jadi bedah plastik itu asal katanya dari plastikos? Iya. Nggak ada plastik apapun yang dipakai di situ? Tidak ada. Sahabat Jadi kalau di luar negeri juga kita bilangnya plastik surgeon gitu. plastik surgeon? Iya. Oke. Jadi sahabat Hermina jangan tertipu ya dengan kata-kata plastik gitu ya, terus dipikir ada plastik ember yang masuk. Nggak ada itu ya dok ya? Tidak ada. Oke, lanjut dok. Jadi plastikos, membentuk. Iya, membentuk. Oke, apa yang dibentuk dok? Nah, bentuk di sini adalah kita sebagai dokter memanfaatkan daripada fleksibilitas daripada jaringan. Nah, secara luas bedah plastik ini dapat menangani kasus rekonstruksi dan estetik. Rekonstruksi dan estetik. Berarti ada perincian detailnya dok, ada subnya lagi dok, yang dikerjakan oleh dokter bedah plastik. Benar sekali. Jadi cabangnya sangat luas. Bukan hanya yang orang tahu adalah bedah plastik itu hanya kecantikan saja. Nah, kita di rumah sakit menangani pasien-pasien bedah plastik juga bervariasi. Terutama pasien-pasien yang masuk melalui IGD dalam keadaan emergensi maupun pasien-pasien yang mengalami cacat lahir. Oke. Jadi secara garis besar bahwa bedah plastik ini bisa menangani kasus dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ujung kaki loh. Iya, betul. Seluas itu. Seluas itu. Tidak hanya memancungkan hidung, membuat dagu lebih lancip, ada belahan apa itu? Belahan bibir. Belahan bibir. tapi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benar sekali. Dok, katanya bedah plastik itu ada ada 6 bidang besar yang ditangani. Apa aja dok? Betul sekali. Selama saya pendidikan, 6 bidang besar ini adalah bidang yang saya harus kuasai. Mungkin nggak semua bedah plastik juga bisa menguasai ke-6-nya sampai sempurna. Nah, tapi 6 cabang ini harus setidaknya bisa untuk dikerjakan gitu. Okay. Nah, yang pertama adalah mengenai maksilofasial. Nah, maksilofasial ini adalah mengenai pada area wajah, baik luka pada area wajah, tulang pada area wajah, maupun ada cacat bawaan lahir pada area wajah. Contohnya seperti bibir sumbing yang sering kita dengar, sering kita lihat, yaitu kemudian ada
mikrotia seperti tidak ada telinga. Oh ya, betul. Kemudian ya kalau estetiknya seperti hidungnya pesek mau dimancungin, gitu. Iya. Seperti itu. Baik, Kemudian cabang yang kedua hand. Nah hand ini hand itu tangan, Dok. Tangan. Dalam bahasa Inggris. dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, contohnya kasusnya seperti bawaan lahir, tangannya misalnya jumlah jarinya banyak atau jumlah jarinya sedikit. Nah atau berlengketan. Nah itu juga bisa dikerjakan oleh dokter bedah plastik. Atau kalau kasus emergensi seperti terputusnya jari, misalnya ada cedera pada area tangan, nah bedah plastik juga bisa mengerjakan. Oh, sudah 2 itu, Dok. Sudah 2. 4 lagi, singkatnya apa, Dok, kira-kira, Dok? 4 lagi seperti area genitalia. Genitalia. Itu bisa karena trauma maupun cacat bawaan lahir, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada microsurgery. Kalau microsurgery itu operasi yang paling sulit ya menurut saya ya, karena kita menggunakan bantuan mikroskop atau loop ya untuk melihat jaringan. Nah, operasinya itu menyambung pembuluh darah. Nah, beberapa kasus misalnya pasien pasca operasi oleh bedah onkologi, kita bedah plastik membantu untuk menutup luka yang diakibatkan karena pengangkatan tumor tadi. Nah, pengangkatan tumor kita bantu tutup, tapi dengan menggunakan jaringan yang lebih kompleks, namanya free flap. Nah, di situ menggunakan teknik microsurgery. Ya. Dengan kaca pembesar yang canggih, sambungin pembuluh darah kecil-kecil, operasinya lama. Operasinya lama. Tangan sudah, genital sudah, wajah sudah, apa tadi, Dok? Nah, yang paling sering itu luka bakar. Nah, ini yang kelima, luka bakar. Luka bakar dan luka ya. Kalau luka bakar ini kita pasti sering ketemu ya, pasien-pasien terutama masuk IGD. Nah, luka bakar ini juga banyak gradingnya, banyak penyebabnya. Kalau dilihat dari pasiennya, mungkin kita juga harus memperhatikan bagaimana cara melakukan penyembuhan yang baik pada pasien. Apalagi kalau sahabat Hermina tinggalnya di daerah industri ya, pasti itu luka bakar akan sering sekali. Betul sekali. Oke, luka bakar sudah, wajah sudah, tangan sudah, microsurgery sudah, genital sudah. Nah, apa satu lagi, Dok? Yang paling terakhir, yang paling menarik dari bedah plastik ya seperti Sobat Hermina pikirkan, yaitu operasi estetik. Ya, itu yang menarik. Sampai pergi ke Korea ya, Dok? Iya, itu sangat berkembang sekali sampai sekarang bahwa operasi estetik ini pasti kalau mau hasilnya bagus sama bedah plastik. Ya. Siap. Gitu. Walaupun sekarang di perkembangan zaman sekarang memang banyak yang dibilang plastikoid ya, yang bukan bedah plastik tapi mengerjakan surgery seperti bedah plastik. Iya. Plastikoid, mirip bedah plastik. Iya, mirip bedah plastik. Dok, berarti dari 6 ini, 6-6-nya dokter bisa kerjakan? Nggak sempurna. Nggak sempurna? Nggak sempurna. Makanya ada spesialisasi lagi konsultan dari 6. Ada konsultannya. Tapi secara garis besar, ke-6 bidang ini dokter memang mengerjakan ya. Iya, beberapa kasus semua bisa kita kerjakan. Dan 6-6-nya karena dokter praktek di Hermina, dokter bisa kerjakan di Hermina. Iya, betul sekali. Kalau gitu, dokter praktek di Hermina tiap hari apa, Dok? Nah, untuk praktek di Rumah Sakit Hermina Tangerang, saya praktek dari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Kemudian di Poli Kemala dari jam 8 sampai jam 11. Jam 8. Kemudian dari Poli Padma dari jam 11 sampai jam 1. Oke. Jadi sahabat Hermina, bagi yang ingin mengkonsultasikan masalah sahabat Hermina atau punya relasi yang melibatkan 6 bagian tadi, sahabat Hermina bisa hubungi kami di Hermina Tangerang untuk ketemu dengan beliau, Dr. Taufik, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Baik, terima kasih banyak dokter sudah menceritakan sekelumit pekerjaannya. Nanti sahabat Hermina yang mau tahu bisa konsultasi sama beliau lebih lama ya. Oke, demikian obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye.